Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Persatuan Kaum Lanjut Usia. Selamat siang, selamat berjumpa. Untuk itu saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyi dari Gita Bakti 298 baitnya yang pertama. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Pelindungannya diberi bagi yang beriman, lipur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku, saat yang kudus, lipur hati terluka, oh betapa indahnya. Persilakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kini kami semua sudah berkumpul bersama-sama untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati, dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati pembawa firman, Tuhan memberkati semua jemaat, atau siapapun yang mendengar siaran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 245, baitnya yang pertama. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia pada hari ini Sabtu 7 November 2020, dan kita akan memulainya dengan memohon pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk memulai ibadah ini, kita undang jemaat untuk bangkit berdiri dengan membaca Alkitab yang telah dijadwalkan seperti Sabda Guna Dharma Krida pada hari Sabtu sore. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan 11 di bawah terang judul
harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, atau melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada ibadah ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan Alkitab, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita masuk pada ibadah Pekat Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang dilakukan secara daring dalam jaringan bertepatan dengan hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, yaitu hari Sabtu 7 November 2020. Tema kita pada ibadah ini adalah memberi hormat secara pantas. Nah, ketika saya akan melayani pada ibadah kali ini, saya harus berkomitmen bahwa dalam keadaan apapun, orang yang mengaku beriman itu harus menampakkan wajah yang ceria, penuh sukacita. Karena itu mencerminkan, menginterpretasikan bahwa kita mensyukuri setiap apa karunia, berkat, kasih, anugerah yang Tuhan Yesus kasih bagi kita, dan kita meresponnya dengan wajah yang senantiasa ceria. Meskipun saya tahu bahwa secara lahiriah ada orang yang ketika dia diam, itu wajahnya tidak bisa menampakkan senyuman, atau sebaliknya orang yang bahkan diam itu wajahnya sudah kelihatan seperti tersenyum. Bukan itu yang menjadi masalah menurut saya, karena apapun yang kita keluarkan dari hati sebagai bentuk ungkapan syukur, sukacita yang telah Tuhan berikan bagi kami, itu akan terasa mencerminkan. Saya tidak tahu persis apakah saat ini saya seperti tersenyum ataupun sebaliknya, tapi saya selalu berusaha untuk tersenyum sebagai ungkapan dari rasa sukacita, kasih karunia Allah yang sudah saya terima sampai detik ini. Bahkan Paulus pernah berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Kemudian bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Diharapkan 3 hal ini bisa melandasi setiap apa yang kita lakukan sehari-hari, minimal tersenyum kepada orang, itu pun sebagai ungkapan dari rasa respon kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan manusia, iblis adalah konsep yang dapat menjadi kambing hitam dan penyelamat. Begini,
perbedaan di antara keduanya sangat tipis. Jika seseorang melakukan kesalahan, maka ia akan menyalahkan iblis. Hal ini membuat kekurangan dari dirinya itu tertutupi. Itu yang pertama. Begitu juga saat seseorang gagal melakukan kebaikan, maka iblis adalah penyebab dari hal itu. Iblis merupakan penyebab seseorang melakukan hal yang bodoh. Kegagalan orang itu tidak terlihat. Kelemahan orang itu diselamatkan dengan mengkambing hitamkan iblis. Jadi sikap manusia yang seperti ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Ia semakin terpuruk dan menjauh dari kehidupan yang benar. Nah, dalam keadaan sulit, Paulus tetap mendidik rekan-rekan sepelayanannya untuk tidak memberi ruang bagi iblis. Ya. Sesulit apapun keadaannya, Paulus mengharapkan atau mengajarkan atau mendidik agar rekan pelayanannya itu tidak memberikan ruang bagi iblis. Karena apa? Karena tujuan iblis tidaklah sama dengan maksud Tuhan. Tujuan iblis adalah menjauhkan manusia dari kehidupan takut akan Tuhan. Istilah Jawanya itu nggarai, itu pekerjaan iblis. Nah, sebaliknya Tuhan ingin agar manusia itu hidup dekat dengannya. Artinya manusia menjadikan Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dapat jemaat yang dikasih Tuhan baca dari Yeremia 29 ayat yang 11. Nah, Paulus tidak ingin iblis mendapat peluang untuk turut peran serta dalam kehidupan umat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saat ini GPIB merayakan ulang tahun yang ke-72. GPIB harus mengingat bahwa tidak semua gereja dapat bertahun dengan baik. Ini harus disyukuri apa yang terjadi di tubuh GPIB. Bahkan jejak kehidupan Yesus di tempat ia hidup tidak bertahan selamanya. Para pengikut Yesus pun tidak hidup selamanya. Banyak gereja yang sudah tidak lagi merayakan ulang tahunnya. Bahkan banyak gereja yang juga sudah hilang dari peradaban. Pertanyaannya, apakah GPIB akan mengalami hal yang sama? Nah, dalam hal ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya pelayanan kategorial, persekutuan kaum lanjut usia, ada 3 hal yang patut kita renungkan di dalam memaknai tema kita pada ibadah ini. Yang pertama, beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita, sehingga kesempatan iblis untuk menguasai kita menjadi sirna. Ya, beri kesempatan sepenuhnya, biarkan atau kasih kesempatan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita. Dengan apa? Ya dengan berdoa agar Roh Kudus menguasai seluruh relung-relung hati kita, perasaan kita, pikiran kita yang tidak terbatas. Sehingga tidak ada celah untuk iblis menguasai kita. Yang pertama. Yang kedua, beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk memberi kita hikmat, agar kita boleh mendahulukan kehendak Tuhan dibanding sekedar keinginan kita. Hampir sama sebenarnya dengan yang pertama, cuma ini kita harus memberi hikmat agar yang kita dahulukan itu adalah kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Ya berdoa agar kehendak Tuhan itu yang boleh memimpin setiap langkah tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita dibanding sekedar hanya keinginan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan biarkan iblis mengganggu kita dengan cara apa? Menjalin hubungan yang lebih intens dengan Tuhan. Jangan kasih kesempatan iblis untuk mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Caranya, ya menjalin hubungan kita dengan Tuhan yang lebih intens lagi. Dengan apa? Ya rajin berdoa. Itu 3 hal yang bisa kita maknai dari firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjawab pertanyaan yang di atas tadi, GPIB perlu untuk merenungkan satu hal. GPIB perlu untuk mengawasi apakah iblis memperoleh keuntungan kecil apapun dalam kehidupan jemaat kesempatan ini.
Jawabnya bagi kita sekalian, khususnya jemaat persekutuan kaum lanjut usia, jawabnya cukup simpel. Jangan beri kesempatan untuk iblis menguasai kita dengan cara kita harus menjalin hubungan yang lebih intens dengan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai respon dari apa yang kita telah dengarkan, firman Tuhan berbicara, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Tiba saatnya kini kita masuk pada menaikkan doa syafaat untuk setiap gereja dan pergumulannya, warga jemaat, dan apapun yang akan kita doakan saat ini. Untuk itu kita boleh bersaksi bahwa di tengah kehidupan ini kita sebagai umat yang telah diselamatkan harus setiap saat menjalin hubungan dengan berdoa seintens mungkin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami akan berdoa atas setiap karunia untuk merayakan bahwa Engkau mengasihi dan memimpin kami kepada setiap hidup yang sesungguhnya. Kami berdoa untuk setiap gereja dan pergumulannya, khususnya GPIB, mulai dari musyawarah pelayanan, regio, bahkan jemaat Bukit Zaitun, khususnya Ibu Pendeta Dina Haba Agihari bersama suami James Haba, dan anak-anak Grace maupun Angel. Kau akan berkati keluarga ini di setiap pergumulan yang mereka hadapi, bahkan sukacita yang mereka alami ketika hidup bersama Tuhan. Kami berdoa juga untuk para presbiter, unit-unit misioner, khususnya Komisi Inforkom, BPBC, dan pegawai gereja semua. Kami berdoa untuk warga jemaat usia lanjut, anak remaja, pemuda dalam pendidikan dan pergumulan yang sedang mencari pasangan hidup, janda, duda, anak yatim piatu, keluarga berduka, ibu hamil, dan keluarga yang merindukan kehadiran anak. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, di dalam interaksi sosialnya, kiranya Engkau akan memberkati mereka semua. Demikian juga bagi warga yang dengan penuh sukacita pada hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, warga jemaat semua. Atau bahkan bagi jemaat yang sedang sakit atau dalam pemulihan, dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan memberkati setiap dokter, para medis yang menangani, demikian juga obat-obatan, asupan makanan dan minuman, alat-alat kesehatan semuanya yang menjadi sarana bagi kesembuhannya, Engkau akan berkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah, mulai presiden dan wakil presiden, para menteri sampai ketua RT, RW, kepala desa, lurah, aparat negara, TNI, Polri, DPRD, hakim, jaksa, bahkan semua tenaga profesional. Bapa di surga, kami mendoakan untuk setiap stabilitas keamanan dan orang-orang yang menderita karena kecelakaan, bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan pertikaian, bahkan peperangan. Demikian juga saat ini kami khususnya berdoa bagi pandemi corona yang sedang melanda kita. Kami berdoakan juga untuk para dokter, para medis di garis depan,
para pahlawan kemanusiaan ini, kami berdoa untuk keluarga mereka pula. Kiranya wabah ini boleh segera berakhir karena kehendak-Mu juga. Bapa di surga, di dalam pengasihan-Mu, kami mohon dengarkanlah doa kami. Kami juga akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita masing-masing akan memberikan pengucapan syukur atau persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat apa yang tertulis dalam firman Tuhan Lukas pasal 6 ayat 38 yang mengatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita sambil pundi-pundi dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bhakti 85 baitnya yang pertama. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa persembahan. Saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih pula atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami pun juga sudah memberikan persembahan ini. Mungkin persembahan ini jauh dari apa yang diharapkan, tetapi kami percaya bahwa kami memberikannya dengan tulus ikhlas sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya pelayanan kategorial, persekutuan kaum lanjut usia, kita sudah beribadah, kiranya boleh berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari lagi dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kami dengar. Kita angkat bersama pujian dari Gita Bhakti 114. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta.
kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.